Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, pada sehat ya semuanya ya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran mekanika teknik ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya saya mengabsen kehadiran siswa sekalian dulu ya. Yang pertama untuk Husna ini, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, Husna ini hadir. Untuk Kintani apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, untuk terakhir Nisa Wulandari sudah hadir belum ya? Hadir, Bu. Baik, karena sudah hadir semua, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang akan saya sampaikan ya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memberitahu kompetensi dasarnya itu yang pertama ada memahami elemen-elemen struktur, memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan, lalu yang terakhir ada memahami macam-macam gaya dalam struktur. Nah, berikut materi-materinya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke elemen struktur. Nah, elemen struktur ini tuh yang paling pertama tuh ada pondasi bangunan yang berada di bagian paling dasar bangunan yang berguna untuk meneruskan beban dari dinding maupun kolom bangunan ke lapisan tanah di bawahnya. Nah, di konstruksi gedung ini tuh pondasi dibagi menjadi dua, ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Nah, berikut ini ada gambar untuk pondasi dangkal. Contohnya itu ada pondasi batu belah atau biasa dibilang pondasi batu kali, dan ini ada pondasi telapak ya, pondasi setempat. Nah, untuk materi pondasi ini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke sloof. Nah, sloof ini tuh ada yang ini di sini. Ini contoh gambar sloofnya ya. Sloof merupakan bagian bangunan yang ada di atas pondasi untuk menyalurkan beban ke setiap titik pondasi. Lalu selanjutnya ada kolom. Kolom ini yang vertikal. Kolom itu sering disebut tiang penyangga. Nah, itu tuh adalah bagian dari konstruksi bangunan gedung yang berguna untuk menahan beban aksial dan tekan vertikal. Lalu ada balok. Balok ini nih yang horizontal ini. Nah, balok itu berguna untuk menahan rangka pada langit-langit plafon dalam suatu ruangan. Bagian ini biasanya terbuat dari kayu, beton, atau baja. Nah, untuk yang terakhir ini tuh paling atas bangunan gedung tuh ada atap. Atap itu penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan maupun salju dan cuaca-cuaca yang lainnya. Nah, di atap ini tuh ada dua tipe ya, ada bentuk atap yang datar, ada juga bentuk atap yang miring. Nah, kalau untuk yang miring tuh pasti di atapnya tuh memiliki kuda-kuda. Nah, ini ada gambar yang lebih jelasnya lagi. Pondasi ada di bagian bawah bangunan, lalu ada sloof, ada kolom, ada balok, dan ada atap. Sampai sini sudah paham ya? Sudah, Ibu. Baik. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Nah, pertama tuh ada kriteria desain. Nah, ini tuh hal pertama yang mempengaruhi struktur bangunan. Nah, kriteria ini nantinya akan menjadi penentu dan petunjuk saat membangun sebuah bangunan. Ada beberapa kriteria yang akan kita bahas. Dari struktur harus menampung beban secara aman dan efisien, lalu struktur bangunan harus lebih ekonomis, serta adanya perakitan elemen atau material. Lalu pertama ya yang akan kita bahas itu dari segi ekonomis. Harga itu menjadi penentu karena harga yang baik akan mendorong peminat untuk membangun sebuah bangunan. Dan harga tinggi tersebut harus diiringi dengan kualitas baik pula. Jadi terjadi keseimbangan dan mencegah terjadinya kekecewaan untuk klien yang membeli bahan bangunan tersebut. Lalu yang terakhir ini faktornya tuh pembebanan. Nah, pembebanan ini menyangkut pada benda atau fasilitas yang berada dalam sebuah ruangan.
Nah, itu tuh termasuk seperti beban mati dan beban hidup. Lalu ada beban pada atap bangunan, dan yang ketiga terakhir ada beban gempa dan beban angin. Nah, beban gempa dan beban angin ini tuh beban tambahan yang berguna untuk meminimalisir kerusakan bangunan bila terjadi keadaan bencana yang tidak terduga. Nah, lalu yang selanjutnya ada macam-macam gaya struktur bangunan. Nah, struktur bangunan itu memiliki beberapa macam gaya. Nah, setiap gayanya itu berkaitan dengan timbulnya regangan dan tegangan. Nah, untuk siswa-siswa di sini masih ada yang tahu gaya kira-kira gaya apa aja yang ada di struktur bangunan? Contohnya mungkin salah satu, ada yang tahu? Gaya dalam, Bu. Oh iya, Normal. oke, baik-baik. Nah, oke, selanjutnya itu bisa termasuk juga ya gaya normal, gaya dalam. Nah, contohnya tuh ada gaya tarik. Gaya tarik ini tuh memiliki kecenderungan untuk menarik elemen tersebut bahkan hingga terputus. Nah, contoh dari gambar gaya tarik tuh seperti ini ya. Jadi ketika ada sebuah elemen yang ditarik keluar dari elemen tersebut, maka jika elemen tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka elemen tersebut dapat putus. Nah, contoh itu seperti kabel. Nah, kekuatannya itu juga tergantung dari seberapa panjang elemen tersebut. Apalagi tegangan tarik juga terdistribusi secara merata pada penampang elemen. Makanya ini tuh membuat elemen tersebut harus kuat dalam menghadapi gaya tarik. Nah, selanjutnya itu juga ada gaya tekan. Nah, gaya tekan tuh nggak kayak gaya tarik yang memang hanya melepaskan saja. Nah, gaya tekan ini tuh cenderung memberikan hasil akhir tekukan atau bahkan kehancuran elemen. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Misalnya ada sebuah elemen dan dia tuh mengalami gaya tekan atau ke dalam dari elemen tersebut. Nah, lama-kelamaan elemen tersebut jika memiliki panjangnya yang tidak terlalu panjang, elemen tersebut akan hancur. Tapi jika panjang elemen tersebut sangat panjang, elemen ini akan mengalami tekukan dibandingkan dari hancur. Nah, lalu ada gaya lentur. Gaya lentur itu tuh gaya dalam struktur bangunan yang bisa menjadi lentur karena akibat adanya beban transversal. Ketika menjadi lentur, serat dalam elemen menjadi memanjang, mengalami tarikan, dan adanya gaya tekan yang terjadi di sisi lain. Lalu ada gaya geser, ini tuh kondisinya tuh saat aksi gaya berlawanan yang menyebabkan salah satu bagian struktur bergerak secara tiba-tiba ke bagian terdekatnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Antara elemen ini dengan paku keling dan elemen di atasnya ini mengalami gaya geser. Lalu ada gaya torsi, ini adalah torsi ini tuh gaya puntir ya, atau gaya momen yang bisa muncul dari berbagai macam kondisi. Puntir ini layaknya tekanan memutar, tapi di satu titik itu saja, tidak bergerak ke titik yang lain. Ketika ada gaya puntir, muncul tegangan tarik dan tekan secara sekaligus. Lalu yang terakhir ini ada gaya tumpu. Gaya tumpu itu bisa muncul saat dua elemen saling mengalirkan gaya satu sama lain, dan tegangan yang terjadi mempunyai arah garis tegak lurus di bagian permukaan elemen. Nah, mungkin untuk materi hari ini seperti itu aja ya. Untuk anak-anak sekalian mungkin ada yang mau dipertanyakan, mungkin ada yang masih kurang jelas. Oke, baik. Kintani raise hand. Mau bertanya apa, Kintani? Saya izin bertanya, untuk penggunaan pondasi untuk bangunan rumah itu seperti apa ya, Bu? Yang bagus. Pondasi ya, Makasih. oke. Pondasi itu ada di materi yang ini, oke. Pondasi itu kan untuk di rumah, untuk bangunan rumah ya. Pondasi itu ada dua, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Nah, kalau untuk struktur rumah satu lantai, mungkin bisa digunakan pondasi dangkal seperti pondasi batu belah batu kali seperti ini ya, karena itu sudah cukup. Nah, tapi kalau dia dua lantai atau lebih, mungkin digunakan pondasi dalam seperti pondasi telapak ini, Kintani, agar strukturnya menjadi kuat. Seperti itu.
Bagaimana Kintani, apakah sudah jelas? Baik, jelas sekali. Terima kasih, Bu. Baik, untuk yang lain sudah tidak ada pertanyaan ya? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, untuk mengakhiri kelas ini, saya akan memberikan sebuah tugas untuk dikumpulkan di pekan depan atau minggu depan pertemuan kita ya. Jadi nanti ini tugasnya individu, diketik dengan melampirkan sumber referensi dan kumpulkan pada halaman tugas yang nanti akan saya berikan di LMS beserta dengan materi ini ya. Nah, soalnya tuh seperti ini, dan kalian dapat menuliskannya dalam bentuk Word ya, atau dikirimkan lewat PDF juga boleh. Nah, ini berikut ada referensi ya, nih contohnya juga ini. Ini referensi buku atau modul yang dapat kalian pelajari. Ini, dan video pembelajarannya berikut juga, jika kalian ingin mengulang materi pembelajaran hari ini, agar lebih bisa dipahami lagi. Oke, terima kasih. Sekian untuk kelas hari ini. Ya anak-anak, sampai jumpa di pekan depan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya ke WA saya atau direct message ke Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Bu.